Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi apa kabar buat kalian semua? Jangan lupa berolahraga dan minum air putih yang cukup dan makanan yang bergizi biar tubuh kita makin sehat, tidak gampang sakit tentunya. Nah, jadi kali ini aku tuh akan share mengenai fakta puber kedua bagi seorang pria. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, buat kalian para pria nih ya, udahkah kalian itu merasakan puber kedua itu? Nah, jadi mungkin ada juga sebagian pria belum merasakan yang namanya puber kedua gitu ya. Jadi yang harus kalian ketahui ya beb, khusus pria, yang namanya puber kedua bagi pria itu beda-beda. Ada aja di usia umur 30 udah puber kedua, atau mungkin di bawah usia 30 udah puber, malah ada juga di atas usia 30 udah puber. Ada juga sebagian di atas 40 baru puber kedua. Jadi usianya itu beda-beda beb, nggak sama ya misal. Nah, jadi buat kalian nih yang udah ngerasa puber kedua gitu, nah gimana faktanya gitu ya. Yang belum ngerasain puber kedua mungkin penasaran ya beb ya, apa yang terjadi gitu ya. Nah, jadi makanya yang namanya pria itu ada puber-pubernya ya beb ya. Pasti ada, walaupun dia udah punya anak 5 atau di atas 5 anaknya, kena puber kedua gitu ya. Nah, jadi apa aja sih efeknya kalau udah ngalami masa puber kedua gitu ya. Nah, jadi biasanya nih kalian tuh ya, kalian itu lebih senang ngelihat ciwi-ciwi di luar gitu. Kalian ngerasa ciwi-ciwi di luar itu lebih ehem gitu ya. Jadi gejolak hasrat kalian itu susah untuk kalian bendung gitu beb ya. Yang parahnya pengen memiliki gitu ya, bahaya. Jadi makanya ini harus ada kontrol gitu ya. Kalian harus bisa mengontrol hati kalian ya. Nah, bahkan yang lebih parah banget, ada yang sampai punya will gitu ya. Dia punya will di luar gitu ya, saking nggak bisa mengontrol hatinya gitu ya beb ya. Itu bahaya. Tapi sebagian ada juga yang bisa mengontrol hatinya ya beb ya, jadi nggak sampai punya will ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah doi itu akan lebih sering untuk ngocok gitu ya. Ngocok apa gitu ya, ya yang jelas ngocok si P gitu ya. Jadi yang dulu-dulu gitu dia jarang untuk ngocok P gitu ya, atau nggak pernah gitu ya. Nah, tingkat hasratnya itu lebih tinggi gitu. Jadi dia dengan cara ngocok itu lebih nikmat, lebih dapat nikmatnya, sensasinya beda gitu ya. Mungkin dia dengan bininya udah main gitu ya, tetapi kalau nggak ngocok kayaknya ada yang kurang gitu ya. Dia ngerasa ada yang kurang. Jadi aktivitas ngocok ini lebih sering dilakuin gitu ya beb ya, kalau dia punya waktu yang luang gitu ya. Selain dengan bini, ngocok ya juga gitu ya, jadi double ya. Nah, yang selanjutnya adalah kalian itu lebih pengen dimanja gitu ya, lebih pengen diperhatikan oleh pasangan kalian ya. Ya, pasangan bini kalian atau pasangan selingkuh kalian gitu ya beb ya. Nah, itu otomatis bener gitu. Nah, selanjutnya kalian itu lebih suka happy fan gitu ya. Pokoknya pergi kemana gitu ya, pengen happy gitu ya, pengen lebih terbuka gitu ya, lebih ceria gitu ya, pergi jalan sana jalan sini gitu, mojok makan gitu ya. Nah, lebih sering yang kayak gitu beb. Nah, yang selanjutnya adalah penampilan. Dari segi penampilan, kalian itu lebih memperhatikan penampilan kalian. Mungkin sebelum puber kalian ngerasa penampilan kalian itu nggak begitu kalian perhatiin dia beb ya, tetapi setelah kalian puber, kalian itu lebih memperhatikan diri kalian sendiri gitu ya. Mungkin dulunya kalian tuh
punya parfum mungkin cuma satu gitu ya, setelah puber kalian suka wangi-wangian yang macam-macam, jadi kalian sampai koleksi beberapa wangian gitu beb. Nah, selain wangian, kalian lebih sering membeli baju, pakaian. Jadi biar gaya kalian itu tetap steady, tetap cool gitu di mata wanita. Ya wanita, terserah apakah wanita diri kalian atau wanita yang di luar gitu ya. Pokoknya gaya kalian lebih necis lah, lebih memperhatikan penampilan kalian gitu. Nah, selanjutnya adalah kalian itu lebih pengen selalu dekat dengan pasangan kalian. Jadi bawaannya tuh selalu kangen dengan pasangan kalian. Di saat kalian keluar dari rumah pagi bekerja di luar rumah, jadi bawaannya itu selalu pengen cepat-cepat pulang gitu ya. Kalau jauh dari pasangan, bawaannya tuh rindu aja dengan pasangan, pengen deket gitu, kayak perangkok gitu, nggak bisa pisah gitu ya. Jadi kayak gitu beb, puber itu. Nah, jadi kayak gitu kurang lebih ya beb ya, semoga kalian paham. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb.